Ya, membicarakan Nafis bagi saya memang cukup penting, apalagi ini dalam satu abad ya. Karena Nafis ini adalah sosok yang sangat fundamental dalam sastra Indonesia. Beliau lahir tahun 1924, masa kecilnya adalah masa kecil era kolonial. Setelah itu kemerdekaan, Orde Lama dengan demikian gonjang-ganjingnya, terutama konteksnya misalkan Minangkabau sendiri dan Orde Baru dan sampai reformasi. Nah, background dan konteks, latar belakang dan konteks sosial historis ini adalah bagian integral dari kepengarangan itu sendiri. Sosok Nafis ini sebagai aktor sosial di satu sisi, meskipun memang ya ini konteksnya pembacaannya sangat ilmu sosial ya, tapi ini penting untuk menempatkan satu sosok produser itu ya, yang dalam konteks ini adalah karya sastra, itu punya fondasi sosiokultural masing-masing di daerah masing-masing. Nah, dalam konteks ini misalkan Nafis sebagai seorang pengarang lahir dan besar di Minangkabau dengan kultur Minangkabau misalkan, menunjukkan refleksi kepengarangannya ini dalam karya-karyanya, kemampuannya untuk satir misalkan, kehebatannya untuk kritik misalkan, itu ditunjukkan betul. Kalau dalam konteks ini misal rubuhnya Surau Kami kan kelihatan sekali bagaimana Nafis ini tanda kutip ya mengejek realitas keberagamaan. Nafis yang cukup sangat penting bagi saya adalah mampu memadukan, karena tadi semangat zamannya, background sosial politik dan keberagamaannya, dia mampu menunjukkan satu menulis karya atau writing literature. Kemudian yang kedua adalah doing literature, mengerjakan, melaksanakan. Jadi bagi saya seorang sastrawan harus mampu memadukan dua hal ini. Membaca cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis atau Ali Akbar Nafis ini membuat kita bertanya-tanya, sebetulnya cara berceritanya itu seperti apa? Kenapa bisa bertahan sedemikian lama? Ini ditulis sekitar 69 tahun yang lalu, sepanjang 2317 kata dari beberapa paragraf yang susunannya sangat menarik kalau kita kaji. Cara masuknya pun unik ya, cara masuknya itu dimulai dari narator aku ini mengajak pembaca sebagai tuan. Kau kenal padaku, bukan? Sedari kecil, aku sudah di sini. Sedari mudaku, bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua, bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhankah semua perkataanku? Sedari muda aku di sini, bukan? Tak kuingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain, tahu? Tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku lahir batin kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Di tahap berikutnya, kita mulai mengenal kakek. Hanya dengan 2 paragraf kita mengenal biografi kakeknya, sekaligus diberitahu nih. Di bagian akhir sudah diberitahu bahwa kakek ini sebetulnya mati. Dan mau tidak mau pembaca harus mengikuti kenapa dia bisa mati. Dan apa hubungannya kematiannya dia dengan robohnya sebuah surau. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya, supaya bersujud padanya. Aku sembahyang setiap waktu, aku puji-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah, kataku, bila aku menerima karunia-Nya.
Astagfirullah. Kataku bila aku terkejut. Masya Allah, kataku bila aku kagum. Apa salahnya perkataanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan? Sangkamu akan dikutukinya aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya. Tak kupikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih dan penyayang kepada umatnya yang tawakal. Setelah kita mengenal, ternyata kita tahu kakek itu murung karena sebuah cerita yang dituturkan oleh orang lain kepadanya. Yang bercerita itu namanya Ajo Sidi. Ajo Sidi menuturkan cerita berikutnya. Inilah berbingkainya ada di sana. Ajo Sidi bercerita tentang Haji Saleh yang bertemu dengan Tuhan di hari pembalasan. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja, banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menjawab, setuju, setuju, setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama rendah, ia memulai pidato. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat kepadamu, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu, dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala, tak sesat sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau memasukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang Kau jatuhkan kepada kami ke surga sebagaimana yang Engkau janjikan dalam kitab-Mu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Ya, benarlah Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar. Benar, benar sekali Tuhanku. Itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri mana tanahnya begitu subur sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam, benar sekali, itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat, ya itulah dia negeri kami Tuhan. Negeri yang lama diperbudak negeri lain. Ya Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu Tuhanku. Dan hasil tanahmu, mereka yang mengeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, hingga kami tidak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi, sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku. Tapi bagi kami soal harta, itu kami tidak mau tahu.
Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar. Kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu itu anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami melarat Tuhan. Tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu sudah hafal di luar kepala mereka. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua, sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka? Dan engkau lebih suka berkelahi antar kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja, karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal kalau engkau miskin. Engkau kira aku ini gila pujian, mabuk disembah saja? Tidak. Kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halolah mereka ini kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Semua menjadi pusat pasir, tidak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa jalan yang diridhoi Allah ini. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang akan dikerjakannya di dunia itu salah atau tidak. Tapi ia tidak berani bertanya pada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang menggiring mereka. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Kami Haji Saleh. Tidak. Salah engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka karena itu kau taat sembah. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egois. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak memperdulikan mereka sedikit pun. Hampir semua titik lompatan bingkai ceritanya itu pertanyaan. Dia selalu bertanya sehingga pembaca mau nggak mau mengikutinya. Dan sering mengatakan, beginilah kisahnya. Selain pertanyaan adalah kemampuan A.A. Nafis dalam melesapkan tokoh narator yang pertama, sehingga seolah-olah kita mendengar Nafis sendiri yang bercerita sebagai aku. Kita kehilangan waktu di dalamnya. Tidak ada penanda hari, tidak ada penanda bulan, tidak ada penanda tahun. Seakan-akan cerita yang ditulis 69 tahun lalu ini baru ditulis kemarin sore. Dari 69 tahun yang lalu dan untuk bertahun-tahun yang akan datang, mengajak pembaca untuk bertanya-tanya bagaimana sebetulnya akhir cerita ini yang sesungguhnya. Karena cerita ini dibiarkan seakan-akan menjadi pertanyaan terbuka, seakan bingkainya adalah bingkai kosong yang diisi oleh pembaca itu sendiri. Ini saya kira seni bercerita yang bisa kita warisi. Analisis terhadap cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis sebagian besar selalu berpusat pada pergulatan batin tokoh-tokohnya ya, terutama si kakek. Nah, pergulatan ini masih relevan sampai sekarang di Indonesia. Sebut saja dalam konteks Islam, ada Islam tradisional, ada Islam modern, atau yang menjalankan tarikat dan atau total mementingkan syariat. Alih-alih melihat mana yang lebih baik, lebih tepat atau relevan jika kita melihat bagaimana A.A. Nafis sebetulnya mengkritik cara kita bertoleransi. Jadi kita bisa lihat dari tokoh aku. Jadi tokoh aku sebagai narator ini merasa berbelas kasih dengan tokoh kakek
yang diteror oleh Ajo Sidik. Nah, A.A. Nafis di sini alih-alih mengkritik kakek, menurut saya justru mengkritik cara Ajo Sidik dalam menyampaikan gagasannya kepada kakek. Di akhir, apa yang relevan dengan masyarakat kita sekarang, justru bagaimana kita meskipun memiliki cara beribadah yang berbeda, tetap menghormati dan tidak merundung satu dengan yang lain. Nah, pergulatan kedua yang lebih jarang disentuh oleh para penganalisis cerpen ini adalah pergulatan tokoh aku. Ketika tokoh aku bicara tentang desanya, kita melihat ada pergolakan di dalam tokoh aku antara dia orang desa yang berhadapan dengan kota. Jadi antara dia merasa menjadi bagian dari desa, tapi dia juga mengidealkan kota. Nah, relasi antara desa dan kota yang ambigu ini atau yang dual, ini bisa mencerminkan situasi masyarakat Indonesia kala ini antara rural dan urban, atau antara desa-desa kecil dengan negara, atau bahkan antara Indonesia sebagai negara di timur dan barat yang kita kritisi tapi juga kita agung-agungkan. Bagian ini menurut saya menjadi bagian yang sangat menarik dari robohnya surau kami yang masih relevan sampai sekarang untuk bisa kita bahas lebih lanjut. Setelah kakek meninggal, mengapa suara azan tidak terdengar lagi?